Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judham wa sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina. Wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan para pendengar senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kali ini kita akan teruskan siri kajian kita terhadap Sayyidul Istighfar. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi, ini merupakan siri terakhir dalam tajuk ini. Jadi karena ini merupakan siri terakhir, siri yang ketujuh, jadi saya coba ringkaskan penjelasan terakhir ini seringkas yang boleh, tanpa mengurangi makna yang terpenting daripada apa yang saya hendak uraikan. Walaupun kali ini merupakan siri yang terakhir, sebenarnya kita baru masuk bagian yang kedua, poin kedua. Jika jamaah masih ingat, pagi ini sebenarnya merupakan poin kedua, bagian kedua. So, sebagaimana saya maklumkan, uraian kita tentang Sayyidul Istighfar ini saya bagi menjadi 3 bahagian. Bagian pertama daripada awal hingga ana Allah dika mastata'tu. Dan bagian kedua bermula daripada wa'udzuka min syarri ma sana'tu hingga abu laka bi ni'matika alayya. Dan bagian ketiga yakni sambungannya. Abu lak bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi jika minggu lepas ataupun siri lepas kita bicara tentang a'udzubika min syarri ma sana'tu, itu poin pertama bagian kedua. Sekarang poin kedua bagian kedua, yakni abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui bagimu ya Allah dengan segala nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku.
Minggu lepas atau siri terakhir kita berlindung dengan Allah daripada akibat buruk perbuatan dosa kita. Bermakna kita mohon pada Allah agar dosa kita diampun. Sehingga akibat buruk yang sepatutnya Allah timpakan pada kita kerana kesalahan kita, kita mohon pada Allah agar ianya tidak ditimpakan pada kita. Maka poin kedua dalam bagian kedua ini, yakni pengakuan kita, dipanggil al-i'tiraf bi ni'amillah. Mengakui akan nikmat Allah. Jika para pendengar masih ingat, ketika saya uraikan kalimat wa ana abduka, dan aku adalah hambamu pada siri-siri yang lepas, saya telah menyampaikan bahwa salah satu daripada ciri dan sifat utama seorang hamba yang diiktiraf oleh Allah kehambaannya, yakni tidak memandang segala apa yang ada pada dirinya sebagai miliknya. Sebaliknya, ia mengembalikan, meyakini bahwa semua yang ada pada dirinya, bahkan yang ada di alam semesta ini, yang nampak, yang tak nampak, adalah milik Allah, bagi Allah, dan nanti akan kembali pada Allah. Bermakna kita tidak mempunyai apa-apa. Dipanggil istirja, diperkatakan. Kita kembalikan semua pada Allah. Jadi bila dalam kalimat ini, Abu ulaka binikmatika alayya, aku mengakui segala nikmat, aku mengakui bagimu ya Allah, dengan nikmat yang kau telah anugerahkan pada kami. Artinya tidak ada satu pun nikmat yang ada pada kita ini, melainkan semuanya datang daripada Allah, milik Allah. Dan suatu saat kita yakin akan diambil olehnya. Tapi adakah setakat berhenti di situ pengakuan kita bahawa semua ini nikmat Allah? Tidak. Walaupun kita sudah mengakui semua datang dari Allah dan suatu hari Allah akan ambil, yang perlu kita ingat selalu, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang ia anugerahkan pada kita selama ia masih di tangan kita. Untuk apa kita manfaatkan? Sebab itulah asyukru, salah satu makna syukur ya dalam ini, i'tiraful mu'min bi khusulin ni'am minal mun'im. Salah satu daripada makna syukur yakni pengakuan seorang mukmin bahwa segala nikmat itu ia dapat daripada si pemberinya, bukan kerana kepintaran dan kemahirannya, bukan kerana ia berhak untuk menerimanya. Saya ulangi. Salah satu makna syukur, yakni mengakui nikmat Allah itu maknanya, kita mengakui bahawa segala nikmat yang kita dapat ini, pemberian mun'im, pemberian dia, Allah. Bukan kerana kemahiran kita, bahkan jauh sekali, bukan kerana kita berhak mendapatkannya. Saya ulangi. Jangan sekali-kali kita merasa berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kerana apa yang Allah berikan kepada kita, yang saya berikan kita, itu anugerahnya, itu belas kasihannya, bukan kerana kita berhak. Jangan mentang-mentang karena kita telah merasa melakukan segala suruhan, meninggalkan larangan, lalu kita berhak mendapatkan upah daripada Allah. Bukan. Allah bagi upah itu adalah karena rahmatnya, bukan kerana kita berhak. Kalau kerana kita berhak, bila kita tak dapat, kita boleh tuntut.
Kalau kita merasa berhak, mana di pihak Allah ada kewajipan. Lalu siapa yang mewajibkan Allah? Jika Allah wajib melakukan sesuatu, wajib memberikan apa jadi hak kita, mana kuasa Allah menjadi terhad. Ayat ini ataupun ungkapan ini, Abu ulaka binikmatika alayya, difahami oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyatakan bahwa asyukru haqiqatuhu fil ubudiyah. Hakikat syukur dalam memperhambakan diri kepada Allah ialah zuhuru athari ni'matillah ala lisani abdi. Menzahirkan kesan nikmat Allah melalui lidah kita. Ucapan. Ya, mungkin minimum alhamdulillah. Minimum. Kita zahirkan dengan itu. Sana'an wa'tirafan. Dengan ucapan puji-pujian dan pengakuan. Ya, aku mengakui semua datang daripada Engkau, ya Allah. Semua kerana berkat kasih sayangmu, rahmatmu kepada diri ini, ya Allah. Bukan hambamu berhak menerimanya, tapi karena belas ihsanmu. Diucap. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dalam hatinya pula penuh dengan kesaksian, keyakinan, dan mahabbah. Perasaan cinta dan suka kepada si pemberi. Sehingga sekecil apapun anugerah yang diberikan olehnya, yakni Allah, dilihatnya besar. Saya selalu mengingatkan diri saya, sama ada dalam masalah dosa atau masalah nikmat. Kalau dalam masalah dosa, ini formula dia. La tanzur ila sigharil maksiyah, walakin inzur ila azamati ladzi asaita. Ini dalam maksiat, dalam masalah maksiat. Jangan kamu melihat, memandang kepada kecilnya maksiat yang kamu lakukan, sehingga kamu meremehkannya. Tapi pandang dan lihatlah kepada keagungan zat yang engkau derhakai. Bila kita melakukan maksiat, maknanya kita menderhakai pada Allah. Sebab itu bila terlanjur buat maksiat, jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada keagungan zat yang kita derhakai. Pasti kita gerun melakukan maksiat sekecil apapun. Demikian juga dalam masalah nikmat. Jangan melihat kepada kecilnya nikmat. Alah saja, ini saja, jangan. Bila kita melihat pada nikmatnya, yang mungkin kecil, kita akan meremehkannya. Tapi lihatlah kepada kebesaran zat yang memberimu nikmat. Sebab nilai pemberian, saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk berfikir. Nilai satu pemberian, besar ataupun kecil, mahal ataupun murah, berharga atau tidak berharga, bukan semata-mata kepada benda yang diberikan. Bukan semata pada benda yang kita terima. Tapi satu pemberian, besar atau kecil, siapa yang memberinya. Ya, siapa yang memberinya. A dan B. Yang satu adalah orang kaya, A orang kaya, B orang miskin. Pemberian orang kaya dan orang terkenal, ternama dalam satu masyarakat kepada si miskin, apapun yang diberikan oleh orang besar, pasti dilihat pemberian itu sangat-sangat berharga bagi si miskin.
Mungkin beza halnya jika pemberian itu datang pada si miskin, pada si kaya. Walaupun mungkin nilainya besar kata si miskin, kata si pemberi, mungkin tidak ada artinya bagi si penerima karena dia kaya. Pasti kita akan merasakan perbezaan nilai suatu pemberian. Ada kawan, ya kawan sekerja atau kawan apalah permainan, beri hadiah pada kita sempena apa umpamanya. Sempena ya mungkin hari bahagia kita, bagi hadiah dibungkus rapi, ya mungkin mahal tu dah kan. Hamper tu mahal. Macam-macam isi dia adalah nilainya mungkin 500, 600. 1000 mungkin. Bagi hamper nilainya 1000. Besar tu 1000 kawan bagi. Sementara ada hadiah. Dan hadiah itu sebenarnya hanya slipper, ya slipper Jepun aja, slipper getah Jepun. Yang mungkin harganya hanya RM3. Tapi saya yakin di dalam pandangan mata kita, nilai slipper Jepun yang harganya hanya RM3 itu mungkin sangat berharga, lebih mahal daripada hamper yang harganya 1000. Kenapa? Karena yang memberikan kita hadiah slipper Jepun tadi katalah Emir Qatar umpamanya, King Salman umpamanya, Raja Arab Saudi bagi kita hadiah slipper Jepun harganya RM3, ada chop, ada mohor, ada signature. Saya yakin kita melihat slipper Jepun lebih berharga dan kita pun akan pakai. Mungkin kita bubuh frame, kita gantung di dinding. Kenapa tiba-tiba hadiah yang nilainya hanya RM3 tiba-tiba jadi besar dalam hati? Ya, karena si pemberinya adalah orang besar. So itu kalau kita ingin menghargai nikmat, jangan kita lihat kepada nikmat yang diberikan. Jangan lihat kecil aja, segini aja, sedikit. Tapi lihatlah, belajarlah kita untuk melihat siapa yang memberinya. Karena yang memberikan ini Allah Rabbul Jalil, Rabbul Alamin. Pasti nilai nikmat itu sangat besar bagi kita. Karena pemberinya Rabbul Jalil. Itu cara. Abu ulaka binikmatika alayya. Jadi bukan hanya mengakui nikmat ini datang daripada Allah. Tapi adakah pengakuan itu menimbulkan, memberi kesan dalam hati kita, mensyukurinya, memuji pemberinya, karena keagungannya, bukan kepada nilai nikmat tadi yang mungkin kita anggap. Sehingga pasti kalau kita dapat menanamkan perasaan seperti ini, saya yakin kita tidak pandai membazirkan nikmat Allah. Kenapa orang suka membazirkan nikmat Allah? Ya karena melihat apa yang dibuang itu tak ada nilai. Dia melihatnya, Allah, apa nilainya dah tadi? Bukan banyak sangat. Bukan banyak sangat, berapa sangat nilainya? Paling-paling 50 sen, paling-paling sedikit, saya masih banyak lagi uang. Karena lihat itu, dia tidak mengetahui, dia tidak sedar, tidak melihat kebesaran, keagungan zat yang memberinya. Inilah kesilapan kita. Di sini kita salah lagi. Melakukan kesalahan. Tanpa kita sedari. Subhanallah. Ini penting. Itu kata Ibnul Qayyim. Hati mesti maksiat itu. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Kemudian diterjemahkan melalui perbuatan yang nyata. Jamarakumullah. Al-iqtirafu bi ni'amillah sunnatun min sunanil anbiya. Mengakui akan nikmat Allah, iktiraf kita kepada Allah. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Rupa-rupanya adalah sunnah para nabi dan orang-orang soleh. Saya ulangi.
mengiktiraf atas nikmat Allah, mengakui akan nikmat Allah, itu adalah sunnah para nabi dan orang-orang soleh. Ini termasuk yang patut, yang mesti kita ikuti. Sebagai contoh, secara ringkas, karena biasa tadi, ya memang masih banyak yang saya sampaikan, tapi ya saya coba ringkaskan lah, karena ini yang terakhir, saya tidak boleh menyambung lagi. Jadi saya coba ringkaskan lah. Jadi sama kena cepat-cepat sikit. Sebagai contoh saja, bahwa mengakui nikmat Allah itu sunnah Nabi. Pertama, coba lihat dalam surah An-Naml, surah semut, ayat 40. Coba jangan cepat sikit. Surah An-Naml, surah 27. Ayat yang ke-40. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman lagi dianugerahkan Allah, ditambah-tambah nikmatnya. Jadi apa yang dicita-citakan, yang diharapkan tercapai. Mengharapkan singgasana Bilqis sudah berada di sisinya sebelum mereka datang tiba di Palestin. Salah seorang dari rakyat Sulaiman mampu membedakannya sekelip mata atau setengah kelip mata. Melihat singgasana Bilqis berada di sisinya. Apa yang diinginkan Sulaiman terkabul. Ini kan nikmat ini. Ini nikmat daripada Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Dalam ayat itu disebutkan, falamma ra'ahu mustaqirran indah. Maka tatkala Nabi Sulaiman telah melihat singgasana Bilqis telah berada di sisinya, sekelip mata, qala, berkata Sulaiman, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Underline kalimat itu. Ini adalah sebagian kurnia Tuhanku. Sulaiman tidak mendapat, ini memang hak aku patut mendapatkan macam cita-cita ini. Karena aku nabi. Karena aku boleh menguasai angin. Aku boleh menguasai jin. Sehingga memang layak dan patut. Apa yang aku inginkan dapat? Tak. Sulaiman mengatakan, ini adalah kurnia Tuhanku. Mengembalikan nikmat kepada pemberinya. Ini namanya al-iktiraf. Mengakui. Itu adalah syukur yang paling basic sekali. Dan lebih daripada itu, Sulaiman sedar. Ya, kenapa ya? Setiap apa yang aku hajatkan, aku dapat. Kenapa ya? Setiap yang aku cita-citakan tercapai. Kenapa ya? Setiap aku yang minta Allah bagi. Sulaiman sedar. Oh, tujuannya rupa-rupanya. Setiap apa yang aku citakan, aku minta dapat. Liyabluwani aashkur am akfur. Masya Allah. Karena Tuhanku rupanya hendak menguji aku. Hendak menjadikan nikmat yang baru bukan ini. Tercapainya cita-cita ini. Terkabulnya hajat ini. Tujuannya rupanya karena dia nak menguji aku. Allahu Akbar. Liyabluwani. Ia bala, ia ujian. Aashkur am akfur. Sama ada aku bersyukur, memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan kehendak pemberinya, walaupun aku telah mengakui, ataupun aku kufur. Rupanya tidak cukup hanya mengaku, ya Allah ini pemberian kamu. Berhenti. Tak. Kena disambung. Kan kata Ibnu Qayyim tadi, yakni mesti al-inqiyad wa ala jawarihi iqiyadan wa ta'atan. Diterjemahkan melalui perbuatan. Untuk apa nikmat tersebut? Inilah makna kalimat abu ulaka bi nikmatika alayya. Orang yang sudah seperti ini dalam hidup dan dipegangi serta dijemahkan, bila mati kan husnul khotimah. Patut Nabi mengatakan bila mengucapkan pagi hari, mati petang hari, termasuk ahli surga. Karena dia sudah tergolong orang yang syakirin. Orang bersyukur.
Bukan sekadar mengakui bahwa nikmat itu datang daripada Allah. Bukan sekadar melihat nikmat itu besar karena diberikan oleh Yang Maha Besar. Tapi sedar, kenapa ya setiap yang aku minta aku dapat? Orang lain usaha tak dapat, kenapa aku dapat? Yakinlah kejayaan kita dalam meraih cita-cita yang merupakan nikmat Allah itu, ianya sebagai balaun minallah. Allah nak uji kita. Sama ada dengan nikmat itu kita bersyukur atau tambah kufur. Sama dengan nikmat itu kita semakin dekat dengan Allah ataupun makin jauh. Itu satu, tengok. Nabi Sulaiman pun mengakui. Iktiraf nikmat itu. Ini kurnia Tuhanku. Dia tak kata pasal aku, sebab aku, tak. Lihat juga umpamanya Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Lihat Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Ayat yang ke-98. Al-Kahfi 98. Allah Subhanahu wa taala di situ dicerita. Zulkarnain orang yang hebat, macam-macam nikmat anugerah yang Allah berikan kepada Zulkarnain pada saat itu yang Allah tidak anugerahkan pada orang lain. Pelbagai cabang ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang yang mencipta, ilmu tentang ciptaan. Orang yang sangat hebatlah, menguasai banyak ilmu. Setelah berjaya membina tembok yang tak akan ada duanya dalam sejarah. Karena dinding keselamatan bagi satu kaum daripada Ya'juj Ma'juj itu dibina oleh Zulkarnain dengan menggunakan kepingan-kepingan besi. Lalu dicairkan, dicampur dengan cairan tembaga. Sangat tebal, sangat solid, sangat keras, sangat licin, sangat panjang, sangat tinggi. Mana ada orang buat dinding, tembok sedahsyat itu daripada besi. Dari mana Zulkarnain dapat besi sebanyak itu? Besi bukan boleh ditemukan di belakang rumah. Besi ada dalam perut bumi. Itu satu hal kepintaran Zulkarnain. Macam mana nak mencairkan besi kalau tidak ada teknologi untuk menciptakan api panas? Sebab besi pasti tidak mungkin dapat meleleh dibakar dengan sampah. Zulkarnain orang hebat. Dan itu nikmat Allah pada Zulkarnain. Selepas berjaya melaksanakan permintaan kaum yang minta tolong kepadanya daripada penindasan kaum yang berjiran dengan Ya'juj Ma'juj. Apa kata Zulkarnain? Dia kata dalam ayat 98, qala hadza rahmatum mir rabbi. Wahai kamu semua kaumku, jangan kamu fikir aku hebat. Jangan puji aku, jangan sanjung aku, walaupun aku berjaya membinakan buat kamu dinding yang luar biasa, yang tiada duanya. Tak pernah ada sebelum dan tak akan ada selepasnya. Semua ini tercipta, berlaku, wujud kerana hadza rahmatum mir rabbi. Tengok. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Zulkarnain tak pernah mengklaim yang dia hebat dengan kehebatannya. Zulkarnain tak pernah mengklaim bahawa dia pandai dengan kepandaiannya berjaya membina tembok raksasa. Tidak. 100% dikembalikan. Ini rahmat dari Tuhanku. Masya Allah. Ini namanya wa abu ulaka binikmatika alayya. Tetap merasa dirinya lemah tanpa anugerah Allah. Tanpa tuntunan Allah. Dikembalikan kepada pemberinya. Dan mengembalikan kepada pemberinya ini tidak hanya ketika yang Allah berikan itu benda yang kita nilai besar. Termasuklah ketika apa yang Allah berikan kepada kita itu benda yang menurut mata kita kecil, yakini itu datang daripada Allah. Dan Allah itu maha besar. Karena dia maha besar, maka setiap pemberiannya sekecil apapun dalam pandangan kita, ia besar. Sehingga kita tidak akan menyalahgunakannya. Kita tidak akan berani menyalahgunakannya.
dia akan berani mensia-siakannya. Tengok Zulkarnain, Sulaiman, itu orang-orang hebat. Dia tak pernah kata, lihat saya. Kalau bukan saya, siapa? Ini dan masih jauh daripada Zulkarnain, masih jauh daripada Nabi Sulaiman. Kadang-kadang daripada cakap pun tak menampakkan Abu laka binikmatika alayya. Barulah mungkin tanam bunga, semua yang di bunga ini tanamnya elok. Lalu kawan datang rumah, oh cantik, you punya tanaman semua cantik ya. Air tanam semuanya mati. Wah, kita pun berlagak. Tengok je siapa yang tanam. Tengoklah tangan, tengoklah kaki. Allahu Akbar walillahil hamd. Suruh tengok kaki dia, gambarnya kakinya lain gambarnya. Mungkin tangannya, jarinya ada 20 gambarnya. Saya tak faham ucapan-ucapan seperti ini. Kenapa angkuh dan sombong sekali? Awak tak reti ni. Tengok orang le. Allahu Akbar. Itu belum diberi nikmat sebagaimana nikmat yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman. Apa agak-agak kalau orang yang cara berfikirnya seperti itu diberi kemahiran sebagaimana kemahiran yang Allah berikan pada Zulkarnain. Tak tahulah macam mana lagaknya. Jadi dengan mengakui segala nikmat dari Allah, kita akan menjadi orang atau hamba yang paling tawadhu di muka bumi ini. Tawadhu, tadarru. Dan semakin orang itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah semakin mengangkat darjahnya di sisinya. Memang pelik. Jika kita ingin dinaikkan darjah kita oleh Allah, rendahkan diri kita di hadapannya. Caranya menghilangkan itu tadi, takabur. Yang ketiga, saya berikan contoh ketiga. Yang ketiga dalam surah Al-Kahfi. Lihat ayat ke-39. Kalau tadi adalah sunnah para nabi, surah para anbiya, maka mengakui nikmat itu juga sunnah orang-orang soleh. Inilah yang susah mengikuti sunnah nabi ini jamaah sekalian. Karena ini kaitannya dengan pandangan hidup, pegangan hidup. Saya percaya yang paling susah sekali mengikuti cara hidup Nabi, sunnah Nabi yang Allah utuskan. Inilah yang kaitan seperti ini, cara berfikir mereka dalam hati. Sebab itu saya sangat-sangat ingin memahamkan diri saya sunnah Nabi dari aspek yang ini yang sering terlepas pandang. Di dalam ayat ke-39, tengok ini ucapan sahibil jannah. Ini ucapan kawan kepada pemilik kebun. Sahibil jannah. Ada dua orang, dalam tafsir katakan adik-beradik, dapat harta pusaka, tapi orang tuanya meninggal. Yang katakanlah harta pusakanya dikembangkan, akhirnya makin banyak, akhirnya kaya raya selepas beberapa tahun. Yang B pula, harta pusakanya sebagian besar diwakafkan, diinfakkan fisabilillah, dan dia hanya mengambil sedikit saja untuk keperluan hidupnya. Sehingga bila setelah beberapa tahun, si B ini ya hidupnya seperti miskinlah, kuranglah, tidaklah kaya. Yang kaya karena dikembangkan. Dengan segala kekayaannya, ia tunjukkan kekayaan itu kepada saudara yang miskin. Angkuh dia, sombong dia, luar biasa. Ditunjukkan kekayaan aku ini, aku lebih banyak hartanya daripada kamu, aku lebih berjaya, aku lebih senang, dan aku fikir kiamat tidak akan berlaku. Jika kiamat berlaku pun aku yakin, di sana aku akan dapat lebih baik daripada yang di dunia. Makin angkuh lah. Makin angkuh. Bahkan ketika menunjukkan kekayaannya dengan angkuh dan sombong, aku lebih kaya daripada awak. Tengok diri saya. Nasib baik saudaranya ini tidak silau dengan kekayaan saudaranya. Walaupun saudaranya membanggakan kayanya, dia tidak silau. Tidak heran sedikit pun. Karena dia punya agama. Apa kata dia? Dinasihatilah kawannya, saudaranya yang angkuh, yang sombong, membanggakan nikmat yang Allah berikan, bukan dikembalikan pada Allah. Apa dia kata? Ayat 39. Walaula id dakhalta jannataka. Kenapalah tidak, wahai kawanku, ketika kamu masuk ke kebun engkau, melihat harta engkau yang banyak,
kebun engkau yang luas dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan ulangan yang melimpah-limpah. Kenapalah saat macam itu? Sepatutnya kamu tidak membanggakan kejayaanmu kepada aku. Sebaliknya semestinya kamu ketika melihat harta kamu banyak, melihat aku kurang punya harta, kamu kata kulta, Masya Allah, la quwata illa billah. Sepatutnya kamu kata begitu. Masya Allah itu mana semua yang aku dapat ini, kebunku yang luas, hasil yang banyak ini, Masya Allah. Semua itu adalah berlaku karena kehendak Allah. Bukan pasal aku rajin. Bukan sebab aku pandai. Semua dikembalikan itu kehendak Allah. Tanpa Allah kehendaki, aku ini bukan siapa-siapa. Jangankan mencapai cita-cita setinggi ini. Mengedipkan mata pun tanpa kehendak Allah, aku ini tak mampu. Itu mana Masya Allah. La quwata illa billah. Aku tidak punya daya dan kekuatan sedikit. Tengok ucapan orang yang soleh. Sepatutnya bila melihat nikmat yang banyak, yang dia terima, dia kata, ini semua kehendak Allah lah. Ini semua kehendak Allah. Masya Allah, Masya Allah. Aku tak ada daya dan kekuatan. Ini perlu nih. Dengan begitu, takatsur tidak ada. Menisbahkan nikmat pada diri sendiri tidak ada. Yang ada mengembalikan nikmat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru punya sikit saja. Baru berjaya sikit saja. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau istilah yang selalu saya sebutkan, baru punya kejayaan sedikit pun jalan sudah mengingkang. Itu saya. Baru berjaya sedikit, jalan sudah mengingkang. Masya Allah. Ada kita berjaya, orang datang memuji. Wah, berpeluh-peluh dia dipuji. Ada kadang orang puji, wah hebatlah awak sekarang, awak sekarang ni hebat sungguhlah. Wah dulu kita belajar sama, sekarang awak sudah punya macam-macam. Ya kadang yang dipuji pula ingin sopan sikit, mereka tak adalah, biasalah. Mungkin jawab gitu. Atau mungkin ada yang lebih malu-malu, ya tak adalah, saya sikit saja, orang lain kawan kita lagi dapat banyak. Mungkin agak macam ni. Yang lain pula kata, tak apalah, dipuji-puji, tak apa. Kalau you sudah tahu sekarang, tak apa. Baru tahu. Sepatutnya kalau ada orang puji kejayaan kita, supaya kita ini tidak melambung, tidak ada takatsur, ucapkan. Kita boleh mengucapkan seperti mana apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Kawan, kamu jangan puji saya karena saya berjaya, karena nikmat ini. Hadza min fadli Rabbi. Ini kurnia Tuhanku, pujilah dia. Atau katakan seperti mana apa yang diucapkan oleh Zulkarnain. Hadza rahmatum min Rabbi. Ini rahmat dari Tuhanku. Aku tak berhak kamu puji. Kamu jangan kagum dengan kejayaanku, karena kejayaan aku yang kamu lihat itu rahmatum min Rabbi. Atau kita ucapkan sebenarnya ucapan kawan kepada pemilik kebun yang tahu agama ini. Kamu jangan puji saya lah. Kamu fikir apakah saya berhak dapat di semua? Masya Allah la quwata illa billah. Semua itu berlaku karena kehendak Allah. Aku tidak punya daya dan kekuatan. Coba kalau kita punya pandangan hidup, pemikiran seperti itu, fikrah seperti itu dalam hidup. Mana ada ruang untuk kita takabur? Mana ada ruang untuk kita takatsur? Ibaratnya boleh terbang ke langit sekalipun. Boleh terbang di udara, berjalan di atas air sekalipun. Kebolehan kita. Kita tetap sebagai hamba Allah yang semuanya itu berlaku. Dapat kerana fadli Rabbi. Inilah iktiraf binikmatillah. Abu ulaka binikmatika alayya. Dan untuk kita umat Islam, Nabi Muhammad pun disuruh wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, tengok Allah kata nikmat Tuhanmu.
Maknanya nikmat itu Allah yang punya, diberikan pada kita, pemiliknya tetap Allah. Kewajiban kamu, hadis. Maka ceritakan. Hadis ceritakan. Cerita di sini maksudnya at-tahaddus bi nikmatillah, menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, ini adalah salah satu bentuk amalan bagi ucapan kita abu ulaka bi nikmatika alayya. Apa dia? At-tahaddus bi nikmatillah huwa min huquqi hadhihi nikmat alayka. Menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagian pada hak nikmat itu kepada kita. Nikmat itu ada hak. Apa hak dia? Untuk kita haddus. Wal iqrar bi jamilil mun'im, dan mengakui akan kasih sayang zat yang memberinya. Apa dimaksudkan? Begini. Ini makna tahaddus ya. Menceritakan nikmat ini bukan maknanya kita istihar harta kemana saja atau tayang tunjuk kemana-mana ya. Soalnya Alhamdulillah ya mas kalian, ya mas tentu lebih tahu daripada saya, banyaklah sekarang di YouTube bahkan ada orang yang ingin mendapatkan ya mungkin income daripada sebagai YouTuber, buatlah tayangan tentang kehidupannya, tayang rumahnya, tayang kursinya, tayang kasutnya. Wah, tayang ni tabur sana sini kan. Akhirnya orang pun rumah macam tu, bilik air macam tu. Kalaulah aku dapat brus tandasnya pun. Apa tujuannya coba? Bukan macam itu. Wa amma bi nikmati rabbika hadis bukan macam tu. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Daripada sahabat Abu Ahwas, beliau dapat daripada bapanya berkata, Ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thawbin daunin. Aku pernah datang menemui Nabi dengan pakaian yang istilahnya. Yalah kalau bahasa yang mudah, dengan pakaian yang sudah tak layak dipakai. Pakaian yang dah tak layak dipakai. Tak layak dipakai maknanya ya tak elok lah gitulah. Mungkin dah pelusuh ke apa macam. Faqala, lalu Nabi melihat pakaian aku ni dah macam tak layak dipakai. Nabi menegur. Alaka malun, ai saudara, adakah awak ada harta? Adakah awak ada harta? Qala, lalu dia berkata, Naam, ya Rasul. Ya, aku ada harta. Qala, lalu Nabi bertanya, min ayil mal, harta dari mana? Awak kata awak ada harta. Harta dari mana? Qala, sahabat ini menjawab, qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khail wal raqi. Oh, banyak ya Rasul. Harta yang Allah berikan pada akulah. Harta itu datang daripada Allah. Ada macam-macam yang Allah berikan pada aku. Minal ibil, ada unta, ada ghanam, ada kambing, ada khail, ada kuda, ada pakaian, ada macam-macam. Disebutkanlah hartanya satu-satu. Banyak. Artinya apa? Rupa-rupanya orang ini orang yang berharta. Yalah, bahasa mudah orang kaya lah. Orang kaya. Unta ada, kambing ada, kuda ada, pakaian ada, rumah ada. Kaya. Itu maksudnya, ringkas kata. Tapi dia sehari-hari berpenampilan memakai pakaian yang tak layak untuk dipakai. Sehingga Nabi pun menegur. Kalau Nabi pun tegur, maknanya orang tu pakainya memang sangat lusuh lah. Tak sepatutnya lah. Sebab itu Nabi kata, awak ada harta? Kalau orang kata, ya tidak ya Rasul, aku tidak punya baju kecuali ini. Ya mungkin Nabi, oh begitu. Kalau begitu sabarlah.
Bahkan mungkin Nabi akan bagi sehelai baju kalaulah dia berpakaian macam itu kerana tak punya baju lain. Rupanya ada baju, rupanya kaya. Lalu Nabi bersabda, "Fa idza atakallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaik wa karamatuh." Begini saudara, apabila Allah memberikan kamu harta, kamu kan kata tadi puluhan macam-macam, termasuk baju pun bukan selai. Bila Allah bagi kamu harta, maka hendaklah kamu perlihatkan kesan nikmat Allah kepadamu dan kesan kedermawan Allah kepada kamu. Maksudnya apa? Karena Allah ni bagi kamu macam-macam nikmat, baju pun banyak, maka tunjukkanlah kesan kedermawan Allah. Pakailah yang layak dipakai. Tengok. Orang punya baju yang cantik, yang layak dipakai, tapi sehari memakai baju yang tak layak dipakai, itu termasuk orang tidak mengiktiraf nikmat Allah. Salah satu di antara syukur yakni tunjukkan keberkesanannya. Tak mungkin orang tu zuhud umpamanya. Tak, Nabi tak tanya. Apapun alasannya rupanya tidak boleh. Zuhud tu begini, jika ia punya baju yang elok, yang cantik, tapi dia memakai baju yang tak cantik, sementara yang cantik diberikan pada orang, itu zuhud. Kalau dia pakai baju yang buruk, sedangkan yang pakai ada punya yang baju yang cantik, itu bukan zuhud. Itu termasuk kufur nikmat. Beza ya. Mungkin ada orang, Masya Allah, orang itu hidupnya sangat sederhana sekali ya. Wah, dia orang kaya, kemana hartanya? Oh, rupa-rupanya income yang banyak itu kebanyakan diberikan kepada orang, dijadikan sedekah. Oh, Masya Allah, patutlah dia zuhud dia. Tapi kalau dia itu orang kaya, income-nya banyak, tapi kenapa gaya hidupnya macam orang miskin tu ya? Kemana harta? Oh, hartanya rumah letak bawah bantal. Itulah namanya kufur. Itu namanya bakhil. Jadi bezakan antara bakhil dan zuhud. Penampilan mungkin bersama. Penampilan orang zuhud nampaknya macam sederhana. Penampilan orang bakhil pun sederhana. Kalau tengok penampilan, susah nak bezakan ini bakhil atau zuhud. Sebab itu Nabi kata, kamu kalau itu bukan zuhud, ini bakhil ini. Lalu orang ni pergi balik dan tukar baju yang elok. Masya Allah. So tidak salah. Itu termasuk mengiktiraf sebab Allah bagi kita nikmat. Satu di antaranya untuk kita manfaatkan. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Indah suka pada keindahan. Lainlah saya kata tadi, jika tidak punya baju selain itu. Atau dia punya baju itu saja sementara yang elok-elok sudah tidak ada karena sudah diberikan orang paunya. Itu tidak mengapa. Ini satu di antara hadis cerita. Mengiktiraf nikmat Allah itu menceritakan. Makna yang kedua hadis itu maknanya berkongsi nikmat dengan orang lain. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu berkongsi nikmat dengan orang lain. Apa itu berkongsi nikmat dengan orang lain? Yakni janganlah hendaknya nikmat yang Allah berikan pada kita hanya kita saja yang menikmatinya. Pastikan orang lain pun dapat merasakan nikmat tersebut. Itu makna hadis. Jamaah sekalian, para pendengar punya kebun umpamanya, punya dusun buah-buahan, macam-macam itu buah yang ditanam di kebunnya. Macam-macam tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran, mulai dari cili hingga durian, hingga kelapa semua ada. Dan kita sudah kaya, sudah cukup. Tiba musim menuai duriannya, cilinya lah, langsatnya semuanya. Nak jual, takkan saya nak jual. Kalau jual pun, walaupun dapat banyak, tidak akan menambah kekayaanku. So aku sudah kaya. Kalau aku makan sendiri pun dengan keluarga, tak habis. Macam mana? Nak makan sendiri, tak habis. Nak dijual, tak akan menambah kekayaannya karena dia sudah kaya. Kalau itu tak apalah. Karena ini nikmat Allah berikan pada saya, tak apalah. Aku petik durian ini, aku petik cuma cili ini, aku petik semua, aku bagi orang. Itu namanya wa amma bi nikmatika rabbika fahadis.
Jadi nikmat yang Allah berikan pada kita, bukan hanya kita yang menikmatinya, tapi orang lain. Semakin banyak orang yang mendapatkan, merasakan nikmat yang Allah berikan pada kita, maka semakin tinggilah kesyukuran kita. Itu Pak Ammar ini materi hadis termasuk al-i'tiraf binikmatillah. Mengakui nikmat Allah itu begitulah. Sebab mengiktiraf mengakui nikmat Allah itu maknanya bersyukur, dan mana syukur fahadis tadi. Manfaatkan, gunakan. Allah tidak marah. Apalagi bila kita hendak menghadap Allah. Dan berkongsi nikmat. Jangan hanya kita saya mendapatkan manfaat daripada nikmat yang Allah berikan pada kita. Usahakan seramai yang boleh orang lain mendapatkan manfaat sama daripada nikmat yang kita berikan. Tu a'udzubika abu ulaka bini matika alayya. Ni'atika alayya. Jadi bukan akhirnya dengan bila kita amalkan seperti ini, Mas sekalian, ya kita tidak akan timbul rasa sombong dan angkuh. Macam mana sombong? Pertama tidak merasa berhak dia dapat semua itu. Karena dapat semua itu adalah karena rahmat Allah. Bak kata Zulkarnain tadi, hadza rahmatun min rabbi. Dia tidak merasa berhak, tak merasa hebat. Sebaliknya anugerah Allah kepada Zulkarnain kerana rahmat Allah pilih Zulkarnain untuk dilimpahkan rahmat tersebut. Bak kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Bak kata orang soleh, kawan kepada pemilik kebun, Masya Allah, la quwata illa billah. Sehingga bukan hanya mengakui Allah sebagai Rabb-Nya, mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah, mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang dia mesti pohon, pertolongan, tempat mengadu dan sebagainya. Tapi juga menyadari akan kehambaan dirinya. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhannya yang maha tinggi setinggi-tingginya. Mengakui kelemahan dirinya selemah-lemahnya di hadapan Tuhannya yang maha kuat lagi maha perkasa. Mengakui kekotoran dirinya yang penuh dengan dosa di hadapan Tuhannya yang maha suci dan maha mengampunkan. Coba kalau pemikiran-pemikiran seperti ini kita tanamkan dalam hati kecil kita. Kita menjadi hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Ketika kita dalam tidur pun hati kita bersih. Belum beramal, hati sudah bersih. Karena bila amalan itu berangkat daripada didasari hati yang bersih, insya Allah amalan pun semuanya akan bersih. Tapi kalau amalan secantik manapun, hati masih kotor. Bak kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam hati, dalam diri manusia itu ada seketul daging. Idza saluhat salih sa'iru amali, bila ia baik seluruh amalnya, wa idza fasad seluruh amali, dan bila rusak seluruh amalnya, ala fil qalbu, ketahuilah seketul daging itu adalah hati. Dan pemahaman yang saya sampaikan pencerahan Islam ini semuanya yakni mari kita untuk kita bagaimana nak meletakkan, macam mana memanage kalbu kita supaya benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhai. Sehingga istighfar kita diterima, amal kita diterima. Baru Allahumma pun Allah sudah bersedia mendengar. Baru mengaku Abu Ulaka pun Allah sudah akui. Oh iya, hambaku betul bersyukur. Baru nak mengatakan a'udzubika, oh dia berlindung, Allah pun dah lindungi. Jawaban Allah ini sangat cepat sekali. Jika sekiranya hati itu sudah seperti itu. Baik. Sementara saya bagi pulang pada jemaah sekalian sebelum saya sambungkan yang bagian ketiga dan sekali yang terakhir. Yani wa abu laka bidzambi faghfirli fa innahu itu yang terakhir. Saya mesti selesaikan hari ini. Baik, saya berikan peluang pada jemaah sekalian untuk bertanya apa yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan silakan. Mungkin ada yang tanyakan.
Ya ada? Kalau ada silakan. Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Dari mana nih? Saya Adiba admin. Ustaz. Oh, okey, silakan. Dekat chat Halo. kita pastikan yang menerima Halo. sedekah. Halo. Hello, Ustaz dengar tak? Ya, okey, silakan. Okey. Ya. Dia kata, di dalam kita bagi sedekah, perlukah kita pastikan yang menerima sedekah itu tidak menipu? Adakah Allah terima sedekah kita kepada orang yang bukan sepatutnya? Pada zaman dahulu ada orang silap bagi sedekah malam hari kepada orang. Rupanya siang harinya ada orang beritahu orang yang bagi awak sedekah malam tadi itu pencuri macam mana kamu. Orang itu ya mudah-mudahan dia berhenti mencuri karena sedekah yang aku berikan padanya. Dia tak tahu yang itu pencuri. Lain kali pula ada orang bagi sedekah juga malam hari. Paginya ada orang tegur, kenapa bagi sedekah pada orang itu? Orang itu kan seorang yang berzina. Kenapa bagi sedekah pada orang yang jahat lah. Ya mudah-mudahan dengan sedekah yang aku berikan padanya, aku tidak ketahui siapa dia, akan menghentikan maksiatnya. Lain kali bersedekah lagi pada orang. Dia tak tahu orang itu siapa. Siangnya diberitahu, kenapa kamu siapa pada orang itu? Dia kan orang kaya yang sama-sama sedekah. Ya mudah-mudahan dengan sedekah yang aku berikan pada, yang dia terima, menggerakkan hatinya untuk bersedekah seperti itu. Ringkas kata, orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak tahu siapa yang menerimanya, katalah silap seperti mana orang yang tak sepatutnya, orang tak ini, dan dia tak tahu betul, maka setidaknya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lainlah kalau orang minta sedekah itu dah beritahu, cik, bolehlah gua mintalah sama lu, bagilah saya 10 ringgit pun jadilah. Saya itulah, saya sudah tahan, saya mau minum. Katalah, dia minta sedekah kepada kita sampai dah kadang berhoyong-hayang. Tolong aja ke gua, saya mau beli itu tak ada duit lah. Tolong bagi saya 10 ringgit, saya mau beli itu. Ya kalau kita dah tahu macam tu, jangan bagi. Itulah. Tapi kalau kita tidak tahu bagi, dan daripada penampilan meyakinkan kita yang dia itu tidak menipu umpamanya. Kan banyak kadang orang berpenampilan pura-pura susah, tak boleh jalan, rupanya macam kakinya macam tak ada kaki, rupanya kakinya dilipat, rupanya kakinya lipat, dibungkus, dibuburlah dengan apa kan namanya, chili sauce ke, dibeli chili sauce begitu, lalu banyak. Dan kita pun bagi, kan menipu sebenarnya itu. Asal kita bersedekah itu karena Allah, sungguh pun tidak tepat sasaran, dikarenakan kita tidak mengetahuinya, insya-Allah Allah akan tetap terima. Dulu pernah saya berikan, kita keluarkan zakat lillahi ta'ala, karena kewajiban itu. Tiba-tiba zakat itu tidak sampai kepada yang berhak, fakir miskin umpamanya. Karena kita melalui orang lah, amil katalah. Dan minta maaf, ini sekadar contoh ya, sekadar contoh minta maaf. Katalah zakat wajib yang kita keluarkan itu, tiba-tiba salah gunakan oleh amil. Diberikan pajero umpamanya. Kan dulu memang pernah ada uang zakat diberikan pajero. Maka orang yang mengeluarkan zakat itu sudah gugur kewajibannya dan insya Allah tetap dapat pahala. Adapun orang yang menyalahgunakan uang zakat, uang itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain. Oke, kalau tidak ada, sekarang yang terakhir. Apa yang terakhir? Bunyi yang terakhir apa? Yang terakhir. Admin. Halo admin, apa kalimat terakhir yang perlu dipelajari? Tolong tunjukkan saya. Sebentar, Ustaz, ada soalan lagi. Hah? Ada soalan. Ada soalan lagi? Okey, sila siapa? Ni dari jemaah, dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita nak mengawal diri dari dosa bersangka-sangka? Sebab sikap ini akan menyakitkan hati orang lain. Bagaimana orang yang selalu dilontarkan sangkaan buruk itu nak melindungi dirinya pula kerana mungkin
orang itu terlalu sensitif. Maka setiap perkataan orang yang kerap bersangka buruk terhadap dirinya diambil secara negatif. Di sini, kedua-dua pihak kena menjaga diri kerana bagi yang selalu bersangka buruk pula, dia mungkin tak perasan bahawa sikapnya itu menyakitkan hati orang lain. Hal ini berlaku hampir setiap hari dalam urusan harian dan ia boleh menjadi penyakit hati. Panjang tuh ya. Kalau disimpulkan apa agaknya poinnya? Bersangka-sangka Ustaz. Dia Kalau diringkaskan yang agak-agak poinnya apa agaknya ditanyakan? Boleh saya tahu kalau yang saya faham berdasarkan soalan ni dia berkaitan dengan sangkaan dan juga sensitiviti seseorang sebab ada yang bersangka negatif tapi dia tidak perasan, ada juga yang cepat sangat sensitif tapi dia pun tak perasan dan menyebabkan kecil-kecil hati macam tu. Jadi macam mana kita nak handle hati ni supaya tak jadi penyakit hati. Macam itu. Pertama katalah mungkin macam mana ya saya nak memahami soalan ini. Orang yang macam mana nak mengawal diri daripada berburuk sangka. Gitu. Ada beberapa poin agaknya. Pertama, bagaimana cara nak mengawal diri daripada berburuk sangka? Pertama agak-agak bertanya. Kalau boleh di satu-satu. Okay, ada yang ditanya, ada tak yang ditanyakan agak-agak yang maksudnya bagaimana cara mengawal diri berburuk sangka? Bagaimana kita nak mengawal diri dari dosa bersangka-sangka? Okey, poinnya situ ya, kasih. Ya, itu sudah jelas. Pertama, bahwa buruk sangka itu adalah dosa besar. Itu saja dalam surah Al-Hujurat, buruk sangka. Apalagi sama orang Muslim, ya, orang Muslim. Jika sebenarnya orang yang kita sangka buruk itu, kata dia buat baik, ada orang buat baik, lalu kita bersangka buruk, jangan-jangan hanya menunjuk. Apa ruginya kita tetap bersangka baik? Kalau dia pura-pura, kan urusan dia dengan Tuhan. Sebaik manapun seseorang, bila buat baik, hanya berpura-pura, itu kan urusan dia dengan Tuhan, tidak dapat pahala. Tapi kewajiban kita, nahnu nahkum bidzawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita hanya berhukum kepada yang zahir, bukan kepada yang rahsia yang kita tidak ketahui. Dari segi zahir elok, ya kita sangka baik. Adapun hakikatnya, Allah sendiri yang mengetahui. Ada orang jumpa kita mengucap asyhadu alla ilallah, kita tak boleh bersangka buruk, jangan-jangan ia pura-pura. Tak boleh. Wajib kita melakukan sebagai orang Islam, kan dia sudah mengucap kalimat syahadah. Adapun jika dia pura-pura, namanya munafik, itu urusan dia dengan Allah. Yang pasti, walaupun mengucapkannya pura-pura, tetap wajib bagi kita untuk memperlakukannya sebagai orang Muslim. Kan begitu. Itu caranya. Jadi kita hanya berhukum kepada yang zahir. Yang hakikatnya, yang sebenarnya, yang ada dalam diri seorang itu, hanya Allah yang maha mengetahui. Oke, itu poin pertama. Kemudian ada yang kedua? Dan soalan yang panjang tadi, apa yang kedua yang ditanyakan? Sebab buruk sangka boleh menyakitkan orang, gitu. Halo? Salah, admin boleh sentiasa on-kan dia punya speaker tak apa? Sekejap Ustaz. Lepas tu dia kata bagaimana orang yang selalu dilontarkan sangkaan buruk itu nak melindungi dirinya pula. Okey. Sekarang ginilah. Okey, saya faham. Okey, baik. Sekarang begini ya. Ada satu doa yang luar biasa bagi saya dan saya yakin semuanya sudah mengamalkanlah doa ini. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengamalkannya karena diriwayatkan daripada Nabi. Pernah tak sudahkah agaknya kita mengamalkan doa? Kalau boleh ditulis, mungkin kalau ada admin ada doa itu boleh tayang di situ di screen. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ada pernah dengar itu? Allahumma ya Allah la tu'akhidni, janganlah engkau siksa aku bima yaqulun, dengan sebab apa yang dikatakan oleh orang tentang aku. Katalah ada orang mengata tentang diri saya buruk pokoknya. Allah dia itu gini, dia itu dia tidak terus. Nah, dia kata buruk tentang diri saya. Saya ini maknanya orang yang paling teruk, yang memang berdosa itulah. Lalu saya bagaimana cara melindungi diri saya? Senang aja. Allahumma ya Allah la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau siksa ya Allah diri ini dari sebab apa yang dikatakan orang kepada atas tentang diri ini. Itu satu. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah ya Tuhanku,
ampunilah diri ini ya Allah daripada apa dosa yang mereka tak ketahui. Katakanlah tadi ya orang cerita tentang keburukan kita, suudzon yang menyakitkan diri kita kan? Yang menyakitkan diri kita. Ya kita mohon pada Allah, ya Allah, janganlah engkau siksa diri ini dari sebab apa yang orang kata tentang diri ini. Sekarang bila orang puji kita pula. Bila orang puji kita, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah diri ini. Ma la ya'lamun, daripada dosa yang mereka tak tahu. Orang puji kita karena mereka tidak tahu keburukan kita. Orang puji kita, Sanjung kata mereka tidak tahu cacat celah kita. Mereka hanya nampak kebaikan kita. Wah, diri ini penuh dengan keburukan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat celah. Allah Maha tahu. Sebab itu ketika dipuji orang kita dipuji orang karena mereka nampak kebaikan kita pula malah nampak keburukan kita. Sehingga semakin dipuji orang, kita semakin takut pada Allah. Karena Allah tahu keburukan kita. Karena Allah tahu keburukan kita, dan kita pun mengakui, kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa hamba-Mu ini, dosa yang mereka yang muji aku ini tidak mengetahuinya. Itu hati jadi tenang, kembalinya pada Allah. Kemudian, waj'alni khairan mimma yadunun. Waj'alni khairan mimma yadunun. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Saya ulangi, ada 3 poin. Mungkin admin boleh ada saya ingat banyak tu kan di Darul Taklim tu banyak. Saya tengok koleksi doa tu mesti ada itu. Boleh tak ya? Saya ulangi atau mungkin jamaah boleh tulis sajalah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah siksa diri ini dari sebab apa yang mereka orang kata tentang diri ini. Kalau mereka kata yang buruk-buruk dan kita ternyata memang sama sebagaimana yang mereka katakan. Ya kita berdoa pada Allah, ya Allah janganlah engkau siksa hamba-Mu ini. Dengan sebab apa yang dikatakan oleh orang. Jika yang dikatakan orang tentang diri kita itu betul. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah ampunilah diri ini ya Allah. Ampunilah dosa diri ini. Dosa yang mereka orang yang kata ini tak ketahui. Sebab mereka fikir diri ini hebat. Mereka fikir diri ini baik, luar biasa. Sebab itu mereka puji yang bukan-bukan. Wahlah hamba-Mu sedar, hamba-Mu banyak dosa yang mereka tak tahu tapi Engkau tahu. Maka ampunilah dosaku yang orang lain tak tahu tapi Engkau tahu. Yang ketiga, mohon pada Allah. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah diri ini khairan mimma yadunnun. Lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Yadunnun. Ada boleh ditayang? Ada ya? Halo admin. Saya ada letak di chat Ustaz. Oh, di chat. Macam mana ada chat? Ada tulis dia tahu. Ustaz boleh buka di chat juga. WeChat. Saya tak tahu kat mana WeChat. Saya ni tak reti. Bukan WeChat, dekat Ustaz punya screen, Ustaz klik, lepas tu bawah tu dia akan muncul chat. Muncul chat. Chat. Klik Ustaz punya screen, bawah tu dia ada muncul. Ustaz kena klik dekat more. Ada more lepas dapat chat. Kena klik more dulu. More yang ada titik-titik banyak tu ya? Iya, titik 3. Titik-titik. Baru dapat. Lepas tu klik chat. Chat. Okey, ya, dah. Ya, betul itu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhun. Yadhunnun ya, bukan yadhunnun, pakai zok, bukan pot. Okey. Zok. Salah Tok type. zok. Ya, pakai zok. Zon, bukan ban. Ya, betul itu. Itu cara untuk melindungi diri. Dan semua 3 permohonan itu kan baik belaka. Itu cara untuk menghilangkan sakit hati. Sebab kalau dikejikan sakit hati, untuk menghilangkan riak,
ujub, sebab bila dipuji biasanya akan riak dan ujub, ya. Dan ditutup dengan jadikan hambamu ini, diri ini jauh lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Gitu. Kalau mereka sangka hambamu ini hanya setakat macam ini, tahap baiknya, ya Allah jadikan hamba lebih tinggi lagi. Macam itulah. Okey, mungkin sudah ada jawab ya. Oh ya, tadi ada soalan di situ tuh ya. Oh ya, ada tuh. Kan melalui perkataan dengan hal ini berlaku ya, itulah. Ya. Okey? Boleh ya? Okey, kalau boleh sekarang yang terakhir tinggal sedikit. Ada masa ya? Halo? Halo admin. Halo, Ya, halo admin, ada masa lagi? boleh lagi Ustaz. Kita bagi sampai Okey. pukul 1 boleh? Okey, sekarang yang terakhir. Tolong bacakan yang terakhir. Yang terakhir dalam doa, dalam sajud istighfar ini. Tolong, admin, bacakan. Yang belum. Kan sudah Allahumma anta rabbi sudah. Sebagai yang terakhir tadi, yakni wa abu laka binikmatika alayya. Sekarang yang terakhir. Wa abu Tolong bi bacakan. zambi wa abu Teruskan. zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya. Wa abu'u laka bidzambi faghfirli. Ini yang terakhir. Dan aku mengakui bagimu ya Allah, aku mengaku ya Allah. Bagimu, keranamu. Apa yang aku akui? Zambi, bidzambi, dosa-dosaku. Mengakui segala dosa yang pernah dilakukan. Sebelumnya, mengakui segala nikmat yang Allah anugerahkan. Nah, ini pula, mengakui segala dosa yang telah diperlakukan. Al-i'tiraf bidzambi. Rupanya, Masya Allah, ini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Pengakuan terhadap nikmat, rahmat Allah, dan pengakuan terhadap dosa dan maksiat. Tidak boleh dipisahkan dalam hati seorang mukmin yang mau istighfarnya diterima oleh Allah. Yang mau jika membaca sajud istighfar petang hari, mati pagi hari, termasuk ahli surga. Termasuk ahli surga. Tidak boleh dipisahkan. Kerana apa? Kerana begini ya, kalau boleh saya sampaikan. Yang bagi lil abdi, ini penjelasannya ya, sebagai pemula. Yang bagi lil abdi ayakuna antakuna anfasuhu kulluha nafsain. Selayaknya, sepatutnya, sewajibnya bagi setiap hamba dalam dirinya, dalam jiwanya ini ada dua perasaan. Saya ulangi. Sewajibnya bagi setiap hamba itu setiap saat di dalam hatinya, dalam dirinya ada dua perasaan. Nafsan yahmadu fihi rabbah wa nafsan yastaghfiruhu min dzambi. Dalam dirinya ada dua perasaan, ada hati, ada jiwa yang memuji rahmat Allah. Memuji, kerja memuji. Pada masa yang sama ada jiwa, ada hati yang kerjanya mengakui segala dosanya dan mohon ampun kepada Allah. Jadi antara memuji Allah kerana rahmatnya dengan memohon ampun pada Allah kerana dosanya, dua perasaan ini mesti ada dalam hati setiap orang mukmin. Setiap orang mukmin. Tadi Abu ulaka binikmatika alayya, itu mengakui nikmat Allah, lalu dipujinya, disyukurinya. Sekarang wa abu'u bidzambi, aku mengakui segala dosa. Kemudian istighfar, faghfirli.
Saya nak bagi satu kisah sebelum saya uraikan lebih lanjut. Ada satu kisah ketika Imam Hasan sedang mengadakan usrah lah. Imam Hasan sedang melakukan di Salafus Saleh, kisah Salafus Saleh. Usrah di masjid lah. Tiba-tiba ada seorang pemuda, anak muda, alladzi kana yajlu fil masjid wahdah. Dia duduk di sudut masjid seorang diri. Dia tidak join sama dalam usrah Imam Hasan ini. Wala yusri ilaihi. Yang lain kan biasa ada usrah duduk dekat dengan syekhnya begitu, dengan muallimnya. Si anak muda ini duduk jauh seorang diri. Famara bi yauman faqala. Habis usrah, lalu beberapa hari, Imam Hasan jumpa anak muda ini. Lalu ditanya, ingin tahu, apa ni ada usrah tak ni? Jadi tanya, ma baluka la tujalisuna? Wahai anak muda, aku pernah perhatikan awak tempoh hari tidak duduk sama join dengan usrah, dengan pengajian, dengan majlis zikir, majlis ilmu yang kami adakan. Pasal apa? Kamu duduk seorang diri, jauh, duduk temenung. Apa pasal? Kenapa ada majlis ilmu kamu tak duduk join sama rapat-rapat? Apa kata anak muda ini? Ya Syekh, inni usbihu baina nikmatin minallah tastaujibu alayya hamdan wa baina dzambin minni yastaujibu istighfaran. Wahai Tuan Syekh, aku tidak tergerak hatiku untuk join sama dalam majlis zikirmu, majlis ilmumu. Karena sesungguhnya pagi itu, karena pada waktu pagi-pagi itu, dalam hatiku ini sentiasa berfikir tentang nikmat Allah yang sangat banyak. Aku sedang merenungkan, aku sedang nampak nikmat Allah pada diri terlalu banyak. Sehingga hatiku sibuk untuk memujinya. Karena dalam agama, syukur terhadap nikmat itu ibadah yang tidak boleh diqadha. Itu penjelasnya panjang itu. Syukur itu ibadah yang tidak boleh diqadha. Bukan dapat nikmat hari ini, syukurnya minggu depan. Tidak. So, minggu depan dah ada nikmat baru. Hari ini ada nikmat baru, petang nanti ada nikmat, malam ada nikmat, pagi ada nikmat. Karena nikmat ini Allah anugerahkan 24 jam sehari semalam, non-stop, maka syukurnya pun non-stop. Jadi kalau kita hendak menangguhkan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan hari ini, besok pagi, wah sudah sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang kita. Jadi syukur itu ibadah yang disegerakan. Sebagaimana sabar. Sabar tidak boleh diqadha. Begitu berlaku musibah, ya masa itu sabar. Tak boleh berlaku musibah sini, sabarnya tahun depan. Demikian juga dosa. Minta ampun. Hari ini buat dosa, saat itu segera bertaubat. Taubat tidak boleh diqadha. Sehingga ada dalam istilah at-taubah minat taubah. Bertaubat dari taubat. Katalah orang berdosa hari ini, tidak segera bertaubat, taubatnya tahun depan, walaupun mungkin taubatnya diterima, dosa yang dibuat hari ini diampunkan, walaupun taubatnya tahun depan, tapi dia masih berdosa. Dosa apa? Dosa menangguhkan taubat itu. Sehingga dia mesti bertaubat karena taubatnya. Karena taubatnya terlambat itu dosa. Jadi anak muda ini begini Tuan Syekh. Aku duduk seorang diri karena hatiku ini dipenuhi dengan rasa mengiktiraf dengan nikmat Allah. Aku melihat nikmat Allah terlalu banyak. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Sehingga aku perlu memujinya. Aku perlu mensyukurinya. Sibuk hatiku bersyukur. Pada masa yang sama, hatiku ini, dia kata, dipenuhi dengan rasa iktiraf bidzambi, mengakui segala dosa. Halo? Ya. Pada masa sama hatiku dipenuhi oleh rasa bersalah dan berdosa.
Aku tahu dosaku sangat banyak. Sehingga aku perlu mohon ampun dengan segera. Jadi anak muda tadi rupanya duduk seorang diri itu hatinya sekejap ia bersyukur pada nikmat Allah setiap kali ingat nikmat Allah. Sekejap mohon ampun pada Allah setiap kali ingat dosanya. Begitulah. Sebab itulah aku sibuk dengan itu. Fa inni masghulun. Maka aku pun sibuk bihamdih dengan memujinya. Wa masghulun bistighfarihi, dengan memohon ampun kepadanya karena dosaku, sehingga aku tidak sempatlah join ke majlis ilmu Tuhan. Apa kata Imam Hasan? Anta afqahu indi minal Hasan. Wahai anak muda, nampaknya engkau lebih faham agama daripada aku. Subhanallah. Mencari ilmu itu rupanya, mencari ilmu itu ibadah yang besar, sangat dituntut. Belajar itu adalah sangat dituntut. Tapi ada rupanya ibadah yang lebih besar daripada itu. Bila hati sibuk mensyukuri nikmat Allah, memuji Allah karena nikmatnya, setelah mengesannya, mengetahuinya dan mengiktirafnya, pada masa hatinya sibuk dengan istighfar, setiap kali ingat akan dosanya. Sebab itu dalam Sayyidul Istighfar ini, Rasul SAW menggandengkan tuh antara wa abu ulaka binikmatika alayya, aku mengakui nikmat yang kau anugerahkan, dan wa abu ulaka bidzambi, dan aku mengakui dosa. Dua-dua ini tidak boleh dipisah. Sibuk memuji Allah bila dia mengakui nikmatnya, sibuk istighfar pada Allah bila ia mengakui ingat akan dosanya. So mana, kata anak muda tadi kalau bahas itu, mana aku ada masa untuk fikir yang lain, Tuhan? Mana aku ada fikir? Karena dengan dua ibadah itu sudah luar biasa kefahaman orang ini. Jadi sungguh pun nampaknya termenung, rupanya ia sedang meninggikan, menaikkan makomnya. Dia macam orang sedang duduk diam. Tapi semasa duduk diamnya seorang diri, rupanya hatinya dipenuhi dua perasaan. Memuji istighfar, mengakui nikmat Allah, kemudian memujinya, mengetahui akan dosanya, kemudian mohon ampun. Bayangkan, itu ibadah hati yang luar biasa itu. Yang luar biasa. Jadi al-i'tiraf bidzambi, mengakui segala dosa, itu matlabun syar'iyyun. Itu tuntutan syarak. Daripada sekian banyak tuntutan syarak, satu di antara tuntutan syarak yakni mengakui segala dosa. Mengakui nikmat, mengakui segala dosa. Al-i'tirafu bil khata'i awwalu khutuwatin najah wal islah. Kata ulama, mengakui akan segala kesalahan dan dosa itu adalah langkah awal bagi kejayaan seseorang. Najah wal islah, dan kebaikan diri seseorang. Wa awwalu manazilit tawadu' wa ta'dibin nafsi. Dan ia merupakan awal manzil, tingkatan tawadu' dan mendidik jiwa. Al-i'tirafu bidzambi matlubun fit taubah. Mengakui akan segala dosa itulah sesuatu yang dituntut oleh agama bagi memastikan taubat seorang itu diterima oleh Allah. Bal huwa muqaddimatun nadam alladzi huwa lubbut taubah wa asasuha. Bahkan mengakui segala dosa, mengaku bersalah itu adalah muqaddimah penyesalan. Dan penyesalan itu adalah lubbul ibadah wa asasiha. Inti daripada taubat. Lubbut taubah, maksudnya lubbut taubah, inti, pati daripada taubah dan dasarnya. Uraian ini diambil daripada firman Allah
Saya ulangi, bahwa mengakui segala dosa itu langkah awal kejayaan seseorang. Manzil yang pertama daripada manzil tawadhu. Dan ia adalah lubut taubah, inti dari taubat dan dasar taubat. Penjelasan itu berpandukan firman Allah surah Ali Imran 135. Coba lihat. Ali Imran 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim ila akhir ayat. Walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, apabila mereka melakukan fahishatan, perbuatan yang keji. Fahisah, perbuatan yang keji. Zakarullah au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri. Zakarullah, mereka segera ingat Allah. Zakarullah, segera mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampun kepada Allah. Tengok, di situ ada kalimat zakarullah fastaghfaru. Cepat menyadari. Mengakui segala dosa adalah inti dari taubat, modal untuk mendapatkan pengampunan. Lihat surah At-Taubat 102. Surah At-Taubat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-Taubah 102. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Dan ada orang-orang mukmin yang lain yang telah terlanjur melakukan kesalahan dalam peristiwa Tabuk yang tak ikut perang. Ada orang yang terlanjur tak ikut perang itu akhirnya mengakui. Akharun yang lain itu mengaku. Iktiraf, mengakui. Bidzunubihim, dosa mereka. Kholatu amalan solihan, mereka telah mencampur adukkan amal yang saleh, wa akhor sayyi'ah, dan yang lain amalan yang buruk. Jadi orang ini, orang mukmin, banyak amal solehnya, tapi juga melakukan amal yang buruk. Dan mereka mengakui akan keburukan amalnya. Orang seperti ini, asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, tengok tuh. So, mengakui segala dosa itu awal kejayaan. Luput taubah. Rasul SAW sendiri pernah bersabda dalam hadis Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda bersabda, fa inal abda idza tarafa bi dzambin tsumma taba. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia terlanjur melakukan dosa, kemudian ia bertaubat, menyesal dan bertaubat, taballahu alaih. Allah akan terima taubatnya, Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan. Sebagaimana mengakui segala nikmat Allah, itu sunnah para nabi, maka mengakui atas segala kesalahan yang dah terlanjur dilakukan, itu pun juga sunnah para anbiya dan mursalin. Maka sudah sewajarnya kita mengikuti jejak langkah para nabi ini. Bila melakukan kesalahan, mengaku salah. Itu mustahak sekali. Tanpa syarat. Jangan kita mengaku salah tapi tanpa syarat. Tak tahu syarat. Ya Allah, hamba ini salah. Ya Allah, hamba berdosa. Tapi kan, pasal iblis lah. Tak payah pasal iblis. Mengaku salah tanpa syarat. Mengaku berdosa tanpa syarat. Dan itu sunnah para nabi. Cepat sikit. Saya berikan contoh. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam pernah mengakui kesalahannya. Itu Allah rekodkan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Jamarik tulis saja, nanti rujuk sendiri.
Nabi Adam pernah terlanjur melakukan kesalahan dan ia mengakui kesalahannya. Yang akhirnya dosanya diampun oleh Allah. Dia kata, qala rabbana zalamna anfusana. Adam dan pasangannya berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Itu kan mengaku namanya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak ampunkan kami, tidak sayangi kami ya Allah, pasti kami jadi orang merugi. Nabi Adam mengakui kesalahannya ketika terlanjur buat salah. Tanpa menyalahkan sesiapa. Nabi Adam tak kata, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami telah melakukan mazlim diri sendiri, ya Allah. Telah melanggar ya Allah. Tapi pasal iblis lah kami. Jangan masih pasal-pasal. Tanpa Allah mah tahu. Sudah mengaku salah 100%. Ini al-iktiraf bidzabi. Ini lubut taubah namanya. Inti pati taubat. Sebab tanpa ada pengakuan, susah. Sebab kan ada orang buat salah, walaupun dia mengaku salah, kan? Mengaku salah, tapi dia mencari pembenaran. Mencari justifikasi untuk justify kesalahannya. Ya Allah, memanglah saya salah, memang aku salah, tapi kan punya pasal. Nah, bila ada tapi itu sebetulnya belum ikhlas mengaku salah. Ia masih nak cari justifikasi untuk menjustify dia punya kesalahannya. Dan iktiraf seperti itu tidak ada artinya. Apalagi di hadapan Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah terlanjur melakukan kesalahan dan mengaku bersalah tanpa syarat. Lihat dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 15 dan 16. Rekodkan saja, nanti dirujuk sendiri, menghemat masa. Ayat 15 dan 16. Fadakhala madinata ala hinin wa nakhili ghaflatin min ahliha. Nabi Musa keluar ke bandar ketika orang bandar sedang tidur tengah hari. Wajada fiha rajulaini yaqtatilan. Lalu Nabi Musa jumpa dua orang yang sedang bergaduh. Bertumbuklah. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Yang seorang daripada kaumnya, kaum Bani Israel, yang seorang daripada kaum Qibti. Fastaghatha alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwi. Lalu kaum Nabi Musa Bani Israel minta tolong pada Musa untuk melawan musuhnya, kaum Qibti. Fawaqazahu Musa, lalu Musa tumbuk itu kaum Qibti. Faqada alaihi, sekali tumbuk mati itu orang. Qala, selepas mati, Nabi Musa membunuh tanpa sengaja. Dia kata, hadza min amali syaitan. Ya Allah, ini adalah perbuatan syaitan. Innahu aduwwun mubin. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata, mesat yang nyata. Qala, lalu Nabi Musa berdoa. Tengok doanya. Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku. Tuh, mengaku tuh. Aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, ampunilah aku. Faghfaralah, lalu Allah pun ampunkan dosanya. Innahu wal ghafurur rahim. Nabi Yunus alaihissalam terlanjur melakukan kesalahan karena melarikan diri. Ya, mungkin kecil hati pada perangai kaumnya. Allah tegur dia telan di ikan. Apa yang dia ucapkan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Mengakui akan salah. Surah Al-Anbiya ayat 87. Al-Anbiya. Sehingga Nabi SAW bersabda, berkaitan dengan pengakuan Nabi Yunus akan segala dosanya ketika di dalam perut ikan ini. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi bersabda, da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut. Doa Nabi Yunus yang ia baca, yang ia panjatkan ketika dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang mukmin yang berdoa dengan doa Nabi Yunus tadi, melainkan pasti Allah akan kabulkan. Masya Allah. Begitu mustajabnya doa yang disertai dengan pengakuan terhadap kesalahan. Bagaimana cepatnya kemakbulan doa yang disertai dengan
pengakuan akan nikmat, pengakuan akan dosa, pengakuan akan uluhiyah Allah, pengakuan akan rububiyah Allah. Pengakuan akan yang dia akan bersumpah, berjanji, berusaha bersungguh untuk menunaikan segala yang dijanjikan pada Allah. Demikian juga Bulqis. Queen Bulqis setelah menyadari kesilapannya selama ini menyembah matahari, kemudian menerima agama Nabi Sulaiman Islam, agama tauhid. Di hujung akhirnya dia pun mengaku kesalahan. Surah An-Naml, surah Semut ayat 44. Bulqis berkata, qalat rabbi inni dhalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, yang aku telah menzalimi diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan aku sekarang telah berserah diri kepadamu ya Allah bersama Sulaiman. Lillahi rabbil alamin. Berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Tuhan semesta alam. Ringkas kata, orang-orang, para nabi, orang soleh, bila berdosa mengakui akan dosanya. Dan pengakuan terhadap dosa ini bila dilakukan di dunia, dalam usaha ia bertaubat, insya Allah taubatnya diterima. Istighfarnya diterima. Lainlah kalau mengaku berdosa ini bukan di dunia, tapi di akhirat. Lambatlah. Orang kafir pun mengakui segala kesalahan. Tetapi pengakuannya lambat. Karena orang kafir baru mengaku bersalah nanti di akhirat. Tapi sia-sia. Itu dalam surah Ghafir itu. Surah Ghafir ayat 11. Orang kafir di akhirat berkata, qalu rabbana amatana sanatain wa haytana sanatain. Fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Mereka orang kafir berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali, Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunubina. Sekarang kami mengakui segala dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil. Ya Allah, ada tak jalan nak keluar dari neraka ini? Orang kafir pun mengaku bersalah, tapi too late. Di akhirat sia-sia. Jadi kalau kita mau istighfar kita diterima oleh Allah, syarat-syarat penuhi itu. Daripada Allahumma anta rabbi sampai itu pengakuan. Pengakuan terhadap uluhiyah Allah. Pengakuan terhadap rububiyah Allah. Pengakuan bahwa kita berjanji, mengakunya akan 100% patuh kepada janji kepada Allah, ikut kadar kemampuan kita. Di samping mengakui kelemahan diri kita. Bila terlanjur buat salah, mohon pada Allah agar Allah hindarkan kita daripada akibat buruk kesalahan kita. Mengakui segala nikmat sehingga tidak ada satu pun kesenangan yang kita peroleh sekecil apapun, melainkan ia datang daripada Allah dan pasti nilainya besar karena yang memberinya maha besar. Dan mengakui segala kesalahan. Jangan mencari pembenaran, jangan mencari justifikasi atas segala yang telah dilakukan. Barulah faghfirli, ampunilah diriku ya Allah, dan kita yakin fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Jadi Sayyidul Istighfar kalau kita simpulkan rupanya isinya pengakuan kita terhadap uluhiyah Allah dan kita berikan itu. Pengakuan kita terhadap sifat rububiyah Allah dan pengakuan kita terhadap kehambaan diri kita kepadanya. Bila itu dihayati, diyakini, diterjemahkan perbuatan nyata, Nabi memberi jaminan. Bila orang itu mati, bahwa min ahlil jannah. Ya mas sekalian, nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan. Walaupun saya coba meringkas-ringkaskannya, tapi juga masih banyak. Saya cuma sudah peras. Penjelasan ini sudah saya peras ringkas-ringkasnya daripada apa yang telah sediakan. Dan nampaknya, masih terlalu banyak yang tak sempat disampaikan, tapi tak apa. Karena sudah 7 siri, insya Allah sedikit banyak memberikan pencerahan lah. Nah, karena kalau tengok apa yang ada dalam nota yang telah disediakan ini sudah masih terlalu banyak. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan penjelasan tidak seberapa ini memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi sama, insya Allah yang benar daripada Allah jua, yang pastinya yang salah daripada kelemahan diri sendiri. Insya Allah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain dengan izin Allah SWT. Dan insya Allah kita akan menjadi bedah Ramadan besok insya Allah. Jadi saya ucapkan Ramadan Mubarak, Ramadan Karim.
Mudah-mudahan Allah sentiasa lindungi kita dapat mengisi bulan Ramadan sebaik-baiknya, karena kita punya masa yang sangat banyak untuk menekan amal ibadah. Karena terlalu banyak aktiviti harian selama ini yang sekarang sudah kita hentikan. Karena aktiviti harian yang selama ini kita lakukan sudah berhenti, makna kita sudah punya masa yang cukup banyak untuk kita manfaatkan semaksimal yang boleh bagi mengisi bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi jangan karena dah terhalang melakukan aktiviti seperti biasa, kita terpaksa menjalani, dipanggil the new normal, malah jadi boring pula, bingung pula. Itu mana orang yang bingung. Sibuk bingung, tak sibuk bingung, kerja bingung, tak kerja bingung. Itu kan susah. Jadi tidak ada ubat ya. Kalau orang kerja sibuk, katanya bingung, sekali tak kerja pun bingung. Si kerja stres, tak kerja stres, itu memang susah lah. Kalau macam itu paling susah itu, paling susah. Jadi susah nak rawat kecuali kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita dielakkan oleh Allah daripada orang yang bingung dalam semua keadaan. Kerja berat, sibuk, bingung. Tak ada kerja, suruh berhenti, bingung. Itu kita mohon pada Allah, ya Allah jauhkan kami daripada orang-orang golongan orang yang bingung. Itu doanya. Doanya, ya Allah jauhkan kami lindungi kami daripada golongan orang-orang yang bingung. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup bacaan tahfiq kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.